Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas buat yang lagi bekerja. Selamat berlibur buat yang lagi santai menikmati harinya. Yang masih di rumah nunggu panggilan kerja, semoga segera diterima di tempat yang diharapkan dengan rezeki yang banyak dan berkah. Buat yang sekolah, kuliah, dan semua yang lagi nonton, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezekinya. Amin. Dan kali ini kita bakal jalan-jalan lagi bareng Eksplorasi Archipelago. Rencananya hari ini kita mau menuju ke hulu sungai. Kayaknya udah agak bosen juga ya mantai terus tiap minggu. Nah, sesuai janji saya kemarin, waktu kita nyasar nyari jalan ke Borneo Wonderland, kali ini kita bakal coba rute yang beda. Lewat jalan bypass Sungai Ulin menuju ke Istanbul. Katanya sih jalannya lumayan mulus dan pemandangannya juga menarik. Seperti apa kondisi dan suasananya di sepanjang jalur ini? Yuk ikuti terus perjalanan kita kali ini sampai habis ya pastinya. Siapa tahu nanti bisa jadi rute alternatif buat kalian yang mau ke arah hulu sungai. Lewat jalan ini tuh jadi keingatan masa-masa kuliah dulu, sekitar tahun 2006 sampai 2010. Waktu itu masih masa-masa seru banget ya, kuliah sambil kerja. Ya kadang capek tapi banyak cerita lucu dan kenangan yang gak bakal dilupain. Dulu pernah kerja di pencucian motor di Sungai Sipai, terus juga pernah ngamen bareng temen-temen di Murjani. Sampai akhirnya sempat ngeband juga di Hobis Minggu Raya. Waduh, kalau diingat-ingat jadi kangen masa-masa itu. Waktu masih semangat banget nyari jati diri, tapi ya tetap menikmati setiap prosesnya lah. Sedikit curhat nostalgia ya, tapi justru itu serunya jalan-jalan kayak gini. Kadang bikin kita keingat sama potongan cerita hidup yang dulu pernah dilewati. Sekarang sih kita lanjut aja deh perjalanan ke arah Istanbul sambil lihat-lihat gimana perkembangan daerah sini sekarang. Apakah masih sama kayak dulu atau udah banyak berubah? Yuk lanjut. Udah ada yang pernah lewat jalan ini belum? Kayaknya sih pasti udah banyak yang pernah kan ya. Tapi mungkin juga ada yang belum pernah lewat sini sama sekali. Nah, jalan ini biasanya orang-orang menyebutnya bypass Mali-Mali. Jalur yang menghubungkan Sungai Ulin ke Istanbul. Katanya sih jadi salah satu rute alternatif yang lumayan cepat buat ke arah hulu sungai. Buat teman-teman yang udah pernah lewat sini, boleh dong sharing di kolom komentar. Gimana pengalaman kalian lewat jalur ini? Apakah jalannya enak, rame, atau malah sepi? Dan buat yang belum pernah, sama kita. Nanti kita lihat bareng-bareng. Apakah jalan ini recommended buat dilewati atau enggak ya? Jadi seperti biasa, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Karena kita bakal menikmati bareng suasana perjalanan lewat bypass Mali-Mali menuju Istanbul. Yuk lanjutkan jalannya boy.
Nah, kalian tahu nggak sih kenapa akhirnya dibuat jalur bypass ini? Jadi ceritanya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melihat bahwa arus lalu lintas dari arah kota besar seperti Banjarmasin menuju kawasan hulu yang sering disebut Banua Anam kian padat. Salah satu ruas yang dianggap strategis ialah antara Sungai Ulin dan Matraman atau Astambul. Jalur lama sering mengalami kemacetan, waktu tempuh membengkak, terutama saat musim ramai atau arus balik lebaran. Nah, makanya itu dibuatlah ruas jalan yang bisa jadi alternatif, yaitu bypass lingkar yang menghubungkan Sungai Ulin ke Astambul dan ke kawasan Karangintan ataupun Matraman dengan panjang sekitar 15,41 km untuk salah satu segmennya. Tujuannya banyak. Yang pertama, memangkas waktu tempuh agar kendaraan bisa lewat lebih cepat tanpa harus masuk ke jalur padat kota atau melewati ruas yang sering macet. Yang kedua, meningkatkan konektivitas antara daerah kota dengan wilayah pedalaman atau hulu, sehingga distribusi barang, hasil pertanian, dan mobilitas masyarakat lebih lancar. Dan yang ketiga, mendorong pembangunan ekonomi lokal. Karena dengan jalur yang lebih baik, potensi di wilayah Astambul, Karangintan dan sekitarnya bisa lebih mudah diakses. Jadi saat kita melintas hari ini, kita nggak cuma sekedar menikmati pemandangan, kita juga melewati sebuah infrastruktur yang punya makna besar sebagai jembatan penghubung antara kehidupan kota dan daerah yang lebih ujung di Kalsel. Seru ya saat kita menyadari bahwa jalan yang kita lewati punya cerita dan fungsi yang penting. Kalau ngomongin kondisi jalannya sendiri, secara umum sih sekarang udah full aspal ya. Cuma memang di beberapa titik masih ada jalan yang rusak ringan, tapi masih aman banget buat lewatin. Mobil ataupun motor tetap bisa jalan santai tanpa masalah berarti. Untuk sinyal ponsel juga aman terkendali, nggak ada tuh yang hilang sinyal di tengah jalan. Jadi kalau kalian mau lewat sini sambil buka maps atau dengerin musik online masih bisa banget. Nah, soal SPBU, sepanjang jalur ini kita cuma nemu satu aja. Setelah itu sampai ketemu pertemuan Jalan Ayani udah nggak ada lagi SPBU. Jadi buat yang mau lewat sini pastikan isi bensin dulu sebelum masuk jalur bypass ya, biar aman di perjalanan. Untuk penerangan jalan bisa dibilang udah cukup bagus karena di beberapa titik sudah ada lampu-lampu jalan yang menyala. Meskipun di sepanjang jalur ini rumah penduduknya nggak terlalu banyak, tapi tetap aja sesekali masih kelihatan rumah-rumah warga di pinggir jalan. Jadi suasananya nggak terlalu sepi banget. Pokoknya jalur ini lumayan nyaman buat dilalui. Apalagi kalau kalian suka suasana jalan panjang dengan pemandangan hijau dan udara segar. Kita lanjutin aja ya, nikmatin bareng-bareng suasana bypass Sungai Ulin Astambul ini sampai ke ujung.
sepanjang jalan bypass Sungai Ulin Astambul ini, kiri kanannya masih banyak banget lahan kosong. Masih terasa banget suasana alami dan terbukanya. Banyak pepohonan, kebun, dan hamparan tanah luas di kiri kanan jalan. Kalau menurut kalian gimana nih? Lebih suka kondisi kayak gini, masih alami, sejuk dan tenang, atau lebih seru kalau nanti udah rame, banyak bangunan, warung, atau bahkan perumahan di sepanjang jalurnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau dipikir-pikir, mungkin 5-10 tahun ke depan daerah ini bakal banyak perubahan. Bisa aja nanti jalannya makin lebar. Terus mulai muncul pemukiman baru atau bangunan-bangunan komersial. Soalnya lokasi ini strategis banget buat pengembangan ke arah hulu sungai. Berbeda dengan jalan Poros Ayani, terutama di daerah Tungkap yang jalannya tuh bersebelahan langsung dengan Sungai Martapura. Karena posisi sungai dan pemukiman warga udah rapat banget di pinggir jalan, jadi pelebaran di sana agak susah dilakukan. Nah, disinilah fungsi besar dari jalan bypass ini sebagai jalur alternatif yang bisa memecah kemacetan, biar arus kendaraan dari arah kota ke hulu sungai bisa lebih lancar dan cepat. Jadi selain jadi jalur keren buat kita eksplorasi hari ini, bypass ini juga punya peran penting banget buat perkembangan wilayah Kalimantan Selatan ke depannya. Kalau kita lihat di Google Maps nih ya, yang kemarin sempat nyasarin saya juga. Saya coba hitung jaraknya dari depan gerbang Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru sampai ke pertigaan Mali, yang merupakan tempat pertemuan antara Jalan Poros Ayani dan Jalan Bypass Sungai Ulin Astambul ini. Ternyata jaraknya sama-sama sekitar 18 km. Tapi ya jelas, suasana kedua jalur ini beda banget. Kalau lewat Jalan Poros Ayani, kalian bakal ketemu suasana kota banget. Rame, banyak kendaraan, pertokoan, dan pastinya lebih banyak aktivitas orang. Cocok buat yang suka keramaian, hiruk pikuk, dan suasana hidup 24 jam. Tapi kalau kalian lebih suka suasana yang tenang dan pemandangan alam terbuka, lewat bypass ini bisa jadi pilihan yang pas. Jalanannya panjang, luas, udara masih segar, kiri kanan banyak lahan hijau, dan gak terlalu padat kendaraan, bikin perjalanan terasa lebih santai. Jadi intinya tinggal selera masing-masing aja. Mau nikmatin vibe kota atau mau cari ketenangan di jalur sepi tapi indah. Yang penting dua-duanya tetap seru buat dieksplorasi bareng Eksplorasi Archipelago. Nah, kalau kalian perhatiin belok kanan di depan ini nih, ini jalan yang waktu itu kita pakai buat masuk ke arah Borneo Wonderland. Ingat nggak? Yang kita sempat nyasar sampai masuk ke desa Bii, terus nyelonong ke hutan entah berantah itu. Udah pada nonton belum videonya? Kalau belum, silahkan klik link di pojok kanan atas ya. Atau nanti saya taruh juga linknya di deskripsi bawah, biar bisa ditonton lagi. Dan Masya Allah banget teman-teman, video itu ternyata jadi yang paling banyak ditonton di channel kita. Banyak banget yang like, komen, dan ngasih dukungan positif. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah support Eksplorasi Archipelago sampai sejauh ini. Dukungan kalian itu benar-benar bikin semangat buat terus explore, biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi ke tempat-tempat seru lainnya di Nusantara ini. Jadi jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa sama-sama terus explore kemana aja bareng-bareng. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, kalian luar biasa.
Asik kan suasana di jalan ini. Langitnya jernih banget, birunya kelihatan jelas, hamparan hijau pepohonan dan siluet gunung yang dari kejauhan benar-benar memanjakan mata. Ditambah kondisi jalannya yang nyaman dan mulus. Lengkap sudah, udara segar, pemandangan indah dan suasana tenang. Tapi ingat ya teman-teman, jangan terlena. Tetap fokus, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hargai sesama pengguna jalan. Karena seindah apapun perjalanan, keselamatan tetap yang utama. Yang penting nikmati setiap perjalanan. Bukan cuman karena tujuannya, tapi karena setiap jalan punya cerita. Kayak perjalanan kita kali ini lewat bypass Sungai Ulin, Istanbul. Jalur yang gak cuman ngasih pengalaman baru, tapi juga pemandangan yang luar biasa. Buat yang belum pernah lewat sini, cobain deh kapan-kapan. Dan yang udah pernah, jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita menarik juga yang bisa kita bagikan bareng. Oh iya, jangan lupa juga buat klik tombol hype dan thanks buat dukung channel Eksplorasi Archipelago supaya makin semangat bikin video baru. Seperti biasa, video terbaru tayang setiap Rabu dan Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak sudah nonton dan nemenin perjalanan kali ini. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bareng Eksplorasi Archipelago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. Nah, saatnya kita bagi-bagi kaos keren dari Eksplorasi Archipelago lagi nih. Udah siap belum? Tebak, ayo. Kira-kira tujuan kita kali ini kemana ya? Saya kasih sedikit clue-nya. Tempat ini udah terkenal banget, sering banget dikunjungi wisatawan. Dan pastinya masih ada di sekitar tanah Kalimantan tercinta. Nah, buat kalian yang merasa tahu jawabannya, langsung tulis di kolom komentar ya. 4 jawaban tercepat dan paling benar bakal dapat kaos eksklusif Eksplorasi Archipelago. Kita tunggu jawabannya sampai hari Sabtu, tanggal 15 November 2025 pukul 16:59 waktu Indonesia bagian tengah. Tepat sebelum video baru kita rilis jam 5 sore. Jadi buruan tebak sekarang juga. Siapa tahu kamu yang jadi pemenang dan bisa pamer kaos keren dari kita. Good luck dan tetap semangat explore bareng Eksplorasi Archipelago.